Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ninik Solihat, guru SMA Negeri 1 Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Kali ini saya akan berbagi pengalaman selama mengikuti pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar. Topik 2 mengenai pemahaman tentang mengapa kurikulum perlu berubah. Topik kurikulum merdeka terdiri dari modul 1 kurikulum, modul 2 kurikulum merdeka. Modul 1, apa itu kurikulum? Keterampilan dan kompetensi apa yang dibutuhkan? Kurikulum seperti apa yang semestinya yang kita gunakan? Baik Ibu Bapak hebat, kita mulai dengan pengertian kurikulum. Kurikulum dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Kurikulum juga diibaratkan jantungnya pendidikan. Ada 4 komponen dalam kurikulum. Yang pertama, tujuan, konten, metode atau cara, dan terakhir adalah evaluasi. Secara umum, komponen kurikulum ada 3 bagian, yaitu tujuan pembelajaran atau konten, panduan pedagogik, dan panduan asesmen. Peran dan fungsi kurikulum: memandu dalam proses belajar murid yang dapat kita optimalisasikan dalam rangka mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini, mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan, menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks dan karakteristik murid demi membangun kompetensi sesuai kebutuhan mereka kini dan masa depan. Maksud pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ibu Bapak guru hebat, kita sering mendengar ungkapan butuh seluruh desa untuk membesarkan seorang anak. Artinya, perlu adanya peran orang tua, masyarakat, dan sekolah dalam mewujudkan kurikulum yang berpihak pada murid. Mereka disebut sebagai 3 pilar pendidikan. Berikutnya, kita lanjutkan kepada materi mengapa kurikulum perlu beradaptasi. Kurikulum yang ditetapkan secara nasional perlu diadaptasi di tingkat satuan pendidikan. Caranya adalah dengan merancang kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP, karena bisa jadi penerjemahan kurikulum tidak hanya dipengaruhi oleh faktor geografis, tetapi juga faktor budaya dan sosiologis, sehingga KOSP dapat disesuaikan dengan kebutuhan murid. Mari kita lanjutkan Ibu Bapak guru hebat. Kurikulum dalam pembelajaran. Kurikulum sifatnya dinamis, yang artinya kurikulum dapat mengikuti perubahan zaman dan kebutuhan sekolah. Maka seharusnya secara berkala kita evaluasi. Baik Ibu Bapak guru hebat, mari kita lanjutkan. 3 prinsip pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan. Pertama, berpusat pada murid. Kedua, kontekstual dan esensial. 3, akuntabel dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Baik, mari kita lanjutkan kepada modul 2 dalam kurikulum merdeka. Terdiri dari 3 prinsip, yaitu prinsip umum pembelajaran, capaian pembelajaran, struktur pembelajaran dengan paradigma baru. 5 prinsip pembelajaran paradigma baru, yaitu mempertimbangkan kebutuhan capaian belajar murid, membangun kapasitas belajar murid menjadi pembelajar sepanjang hayat, mendukung perkembangan kognitif dan karakter murid, menyesuaikan konteks kehidupan, yang terakhir mengarah pada masa depan yang berkelanjutan.
Baik Ibu Bapak Guru hebat, kita lanjutkan kepada profil pelajar Pancasila, yaitu meliputi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Capaian pembelajaran atau CP setara dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar pada kurikulum 2013. Capaian pembelajaran merupakan kompetensi dan karakter yang ingin dicapai setelah menyelesaikan pembelajaran dalam kurun waktu tertentu. Capaian pembelajaran fokus memuat dua hal utama, yaitu kompetensi inti dan konten esensial, serta dirancang berdasarkan fase, bukan berdasarkan per tahun. Berikutnya kita lanjutkan kepada struktur pembelajaran dengan paradigma baru. Kurikulum Merdeka memuat program intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan program penguatan profil pelajar Pancasila. Baik Ibu Bapak Guru hebat, bagaimanakah pelaksanaannya pada setiap jenjang? Apa saja perubahan utama pada struktur pembelajaran kali ini? Dalam kurikulum Merdeka, intrakurikuler berisi muatan atau mata pelajaran dan muatan tambahan lainnya, seperti muatan lokal jika memang ada di satuan pendidikannya. Pada jenjang PAUD, murid akan belajar melalui kegiatan bermain yang mencakup literasi, numerasi, agama, moral, dan sebagainya. Pada jenjang sekolah dasar, mata pelajaran IPA dan IPS dilebur menjadi IPAS. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa anak usia SD masih dalam tahap berpikir konkret atau sederhana, holistik, komprehensif, dan tidak detail. Adapun pada jenjang SMP, mata pelajaran informatika menjadi mata pelajaran wajib. Pada jenjang SMA, murid lebih dipersiapkan pada minat yang menunjang pilihan pendidikan pada jenjang berikutnya, sehingga pembelajaran dibagi menjadi mata pelajaran umum dan program peminatan yang diambil di kelas 11. Sedangkan pada jenjang SMK, sekolah dapat mengambil kelompok mata pelajaran vokasi dan prakarya berkolaborasi dengan masyarakat atau industri sekitar. Sedangkan pada sekolah luar biasa atau SLB, penggunaan capaian pembelajaran berbeda-beda karena tergantung pada analisis usia mental murid. Karena meskipun usia kronologisnya sama, tetapi bisa saja usia mentalnya berbeda. Ibu Bapak hebat, untuk ekstrakurikuler, kegiatannya tetap diadakan pada pembelajaran dalam kurikulum prototipe atau kurikulum Merdeka. Pelaksanaannya dapat dikembangkan oleh satuan pendidikan sesuai kapasitas dan minat karakteristik murid. Proyek penggunaan penguatan profil pelajar Pancasila yaitu meliputi gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raganya, suara demokrasi, berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, dan terakhir kewirausahaan. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dalam pelaksanaannya kegiatan ini mempunyai waktu sendiri, tidak terkait pada mata pelajaran apapun. Asesmen yang dilakukan pun berfokus pada keenam dimensi profil pelajar Pancasila. Demikianlah Bapak Ibu Guru hebat, uraian tentang topik 2 kurikulum Merdeka. Berikutnya adalah dokumen foto kegiatan yang dilakukan pada waktu penyebaran pemahaman topik 2. Demikianlah paparan pemahaman topik kali ini. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.